Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel aku, Ria Rusandi Channel. Nah, di video kali ini aku akan sharing hal yang berbeda dari biasanya. Biasanya aku sharing tentang cara, tips dan trik tentang wajah, tentang kulit. Nah, sekarang di video kali ini aku akan sharing tentang pengalaman pribadi aku. Aku pernah tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, jadi agar kalian tahu kapan aku upload video dan kalian bisa segera menontonnya. Nah, lanjut lagi, di video kali ini aku akan sharing pengalaman aku. Jadi aku pernah hamil 3 kali, aku pernah kuret 3 kali juga, dan aku juga pernah hamil janin kembar itu 2 kali. Nah, di cerita kali ini mungkin aku akan bagi jadi beberapa bagian video, karena kalau seandainya aku ceritain sekaligus di satu video itu akan panjang banget, dan aku pikir mungkin teman-teman semua akan bosan dengar cerita aku. Memang agak sedikit membingungkan ya, itu aku jabarinya yang penting-penting nih, belum hal-hal yang kecil-kecil yang aku pernah hamil anggur, aku pernah kena virus rubella dan situ. Seandainya kalian punya pengalaman yang sama, atau bahkan kalian baru selesai menikah nih, baru aja masih pengantin baru, nah itu kalian boleh tonton untuk dijadikan pelajaran pengalaman aku ini. Oke, langsung aja ke ceritanya. Jadi aku menikah itu Maret 2015. Selama 1 tahun pernikahan itu aku sama sekali nggak ngerasain tanda-tanda kehamilan di 1 tahun pernikahan. Tapi pada awal 2 tahun masuk 2 tahun pernikahan itu aku baru mengalami gejala kehamilan. Nah, di kehamilan pertama ini aku dari awal hamil itu udah ngeflek. Jadi flek itu kayak keluar darah, sebenarnya bukan darah sih, kayak hitam-hitam gitu keluarnya. Nah, terus pada saat itu aku periksa dan memang ada janin. Itu aku periksanya di puskesmas, memang ada janinnya, dan aku dikasih obat penguat karena kan masih usia hitungan minggu, jadi dokter belum bisa mastiin, harus lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Aku disuruh bed rest, benar-benar bed rest, dan dikasih obat. Nah, sewaktu di puskesmas itu aku di USG, karena kebetulan udah ada USG 2 dimensi di puskesmas, jadi udah dipastikan memang ada janin. Cuman permasalahannya belum ketemu karena kan aku bilang tadi harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, selama menjelang aku periksa lagi itu aku bed rest, benar-benar bed rest, dan akhirnya sampailah di minggu kedua, 2 minggu setelah itu aku disuruh balik ke puskesmas, dan akhirnya aku dirujuk ke rumah sakit, dan waktu itu aku memilih rumah sakit umum daerah. Nah, di rumah sakit umum itu aku ketemu sama dokter yang benar-benar baik banget, dan di situ aku diperiksa lagi, aku di USG lagi, terus tetap disuruh bed rest dan dikasih obat penguat. Terus aku disuruh datang 2 minggu kemudian, jadi dilihat dulu hasilnya kayak gimana. Dan hasil USG dari rumah sakit itu bikin aku gembira, karena janin yang ada di perut aku itu adalah janin kembar. Jadi kayak nambah semangat lagi untuk aku. Nah, setelah pulang dari rumah sakit itu aku dikasih obat, terus ada satu obat yang dipakai di luar, nggak diminum maksudnya, tapi itu aku dia tuh kayak segini panjangnya, kira-kira nih ya, gini. Terus menggunakannya itu, cara menggunakannya adalah dengan dimasukkan, maaf ya, ke dalam vagina. Jadi memang pada saat itu aku ngerasanya kayak perut bagian bawah tuh kayak keangkat gitu loh, dan itu fungsinya untuk menguatkan. Tapi untuk lebih lanjutnya aku nggak tahu ya, dan kalian harus tanya ke dokter, karena aku nih pengalaman memakai, jadi aku bukan yang ahli atau apa gitu. Nah, lanjut. Sebenarnya semenjak dari puskesmas itu aku udah, pendarahan yang aku alami itu udah semakin hari semakin banyak. Nah, setelah pulang dari periksa di rumah sakit, nggak sampai 2 minggu aku udah balik lagi ke rumah sakit. Waktu itu kalau nggak salah seminggu.
Nah, seminggu itu, habis itu ketahuan dari hasil USG kalau si kembar aku ternyata nggak berkembang dan pendarahan aku jadi semakin banyak. Jadi ya gitu. Sama pendarahan itu aku udah pakai pembalut maternity, nggak tahu udah ganti berapa kali dalam 1 hari. Terus dokter bilang kalau seandainya ini dipaksakan, si janin juga belum tentu kuat gitu loh. Jadi gitu, kalau dipaksakan pun si janin ini tuh belum tentu bisa bertahan sampai 9 bulan dan bahkan bisa membahayakan nyawa aku. Makanya keluarga dan suami aku memutuskan untuk mengeluarkan janin kembar aku demi keselamatan aku. Dan itu dokter menyarankan untuk aku dikuret pada waktu itu, cuman karena aku juga salah sih sebenarnya. Seharusnya ada apapun itu yang untuk masalah kesehatan kita harus konsul dulu sama orang yang tepat. Jadi pada waktu itu aku ngedengerin banyak orang yang ngomong kalau setelah kuret itu kita akan susah untuk dapat keturunan, yang katanya yang rahim inilah itulah. Jadi ada yang bilang rahim itu jadi kering, ada yang bilang rahim itu ya begitulah sampai susah dapat keturunan. Dan aku waktu itu kemakan omongan-omongan yang kayak gitu. Akhirnya aku bilang sama dokter, aku tanya sama dokternya, dok, kata orang begini terus dokter menjelaskan. Dokter sediain satu kertas, terus dokter bilang ini nanti sendok kuretnya tuh kayak gini, maksudnya ditidurin di tempat kayak mau operasi gitu. Nah terus nanti kamu dibius, jadi nggak akan kerasa sakit pada saat kamu kuret. Dokter udah jelasin kayak gitu, tapi aku karena parnoan, aku udah takut berlebihan, akhirnya aku nggak mau. Terus si dokter yang waktu itu dengan penuh pertimbangan macem-macem lah ya kan, mungkin juga nimbang mental aku, akhirnya si dokter ngasih aku obat biar janin ini bisa keluar dengan sendiri, maksudnya nggak pakai kuret. Jadi memang kita ngerasain sakit di bagian pinggang, kalau kata mama aku sih kayak orang mau ngelahirin gitu kan ya. Nah terus udah aku dikasih obat, aku pulang, aku makan, aku nenangin diri aku, ngumpul sama keluarga aku. Habis makan aku minum obat. Nah aku ditunggu itu sama mamaku sama keluarga aku. Habis minum obat itu nggak lama reaksinya aku langsung berasa sakit gitu loh. Maksudnya sakit itu tuh kayak dari pinggang tuh kayak diremes-remes, aku nggak tahu juga, tapi emang kayak gitu tuh. Mamaku bilang mungkin emang kayak orang melahirkan gitu. Terus udah aku dari jam 2 aku minum obat itu sampai maghrib itu darahnya banyak banget. Aku nggak tahu udah berapa kali ganti pembalut yang maternity itu. Terus akhirnya itu menjelang maghrib itu udah keluar kayak darah-darah beku ya. Terus kayak apa sih, kayak aku nggak tahu, dokter perkiraannya itu adalah kantongnya, nggak ngerti juga ya, kantong tapi kayak putih-putih gitu, terus kayak jaring-jaring gitu loh, kayak ada akar-akarnya gitu, itu yang keluar. Terus abis itu masih sakit sampai Isa, akhirnya aku ngerasain ada daging keluar lebih besar, dan itu aku maaf ya, kayak aku tampung gitu. Terus aku nggak tahu itu apa gitu kan, tapi karena ini bentuknya agak beda, aku panggil mamaku dan mamaku bilang itu janinnya gitu loh. Itu aku pegang di tangan aku kayak gini, dan aku lihat bentuknya tuh kayak gimana ya, aku nggak. Setelah itu janinnya keluar, mamaku bilang suruh suami aku buat cuci, terus ya selayaknya dikuburkan gitu kan ya, dikasihkan putih. Aku waktu itu aku nggak lihat lagi karena aku udah nangis gitu kan di kamar aku. Jadi mamaku suruh istirahat dan suruh suami aku yang ngerjain kayak itu gitu. Tapi darahnya makin banyak keluar,
Dan aku pikir udah gitu kan, mungkin yang satu laginya karena janin aku kembar, terus juga banyak bongkahan darah. Aku pikir si janin aku yang satu lagi, yang si kembaran yang tadi itu tuh kayak mungkin hancur, aku mikirnya gitu loh. Jadi aku udah agak aman nih, meskipun aku dalam keadaan yang sedih kehilangan janin kembar aku, tapi aku tetap optimis dan semangat. Pada waktu itu aku nggak mau patah semangat. Setelah waktu yang ditentukan dokter, aku balik lagi ke rumah sakit. Aku di WSG lagi, dan WSG-nya tuh sepanjang kehamilan, kecuali yang di puskesmas. Kalau yang di rumah sakit itu aku WSG-nya transvaginal, jadi lewat vagina. Selalu itu aku WSG sama dokter. Jadi biar dokternya bilang biar pasti gitu, biar benar-benar kelihatan gitu kan. Terus udah aku WSG lagi sama dokter, tapi ternyata si kembar yang satu laginya itu masih belum keluar, dan dokter bilang janin yang satunya lagi ini lengket di dinding rahim aku. Jadi aku mau nggak mau aku tuh harus kuret. Dokter bilang kalau nggak kamu bakal kayak gini terus, pendarahan terus kayak gini. Kamu nggak mau kan? Dokter sampai nanya kayak gitu ke aku. Terus ya udah, akhirnya aku ngikut aja tuh, memang udah pasrah dah, mau gimana lagi coba, udah dipakai obat juga udah, ya udah. Dan akhirnya aku memang dikuret besoknya teman-teman. Besok harinya aku langsung dikuret sama dokter yang sama yang menangani aku dari awal. Nah itu sebenarnya pas proses kuretnya itu aku nggak ngerasain apa-apa, cuman menjelang itu karena ketakutan yang berlebihan, jadi aku tensinya rada naik tapi masih oke. Terus pas ya itulah suntik jarum, ya gitulah yang ditakutkan sebagian orang termasuk aku. Tapi pada saat kuret, dan biusnya itu bius total, jadi aku nggak sadar pada saat aku dikuret, bener-bener nggak ngerasain apa-apa pada saat dikuret. Dan sadar-sadar itu udah di luar ruangan operasi. Cuman pada saat biusnya mulai hilang itu memang agak berasa nyeri di bagian perut bagian bawah. Itu aja sih. Dan buat teman-teman yang memang ngalamin hal yang sama kayak aku, kalian jangan dengerin omongan orang yang kayak yang bisa bikin kalian down, yang bisa bikin kalian takut berlebihan kayak yang aku rasain gitu loh. Dan kalian harus tanya ke memang yang di bidangnya, yang di bidang kesehatan, tahu, misalnya kayak ke dokternya atau ke bidan juga boleh, kalian tanya dulu gitu loh. Terus pada awal-awal kehamilan aku sarankan kalian memang harus cek USG. Jadi ya syukur-syukur alhamdulillah janinnya sehat, kuat, dan gak ada masalah apapun. Tapi kalau seandainya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, itu bisa cepat ditangani oleh dokter, dan kita bisa melakukan penanganan yang tepat untuk janin dan untuk kita juga gitu loh. Jadi jangan udah ke bidan. Kalau di bidannya ada WSG nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada, ke rumah sakit. Itu saran dari aku teman-teman. Dan kalau seandainya kalian punya pengalaman yang sama aku atau berbeda lagi pengalamannya, kalian silakan ceritain di kolom komentar, boleh, nanti kita akan bahas sama-sama. Terus ini dia pengalaman aku, beberapa pengalaman aku di hamil pertama. Nah pengalaman aku yang lainnya adalah aku itu pernah hamil 3 kali, aku pernah kuret 3 kali, aku pernah hamil janin kembar 2 kali, dan aku juga pernah kena virus rubella dan sitomegalo. Itu nanti aku akan jelaskan di video-video selanjutnya. Dan aku juga pernah hamil anggur, atau yang bisa dibilang molahithidosa atau apa itu, pokoknya yang istilah kebanyakannya itu hamil anggur atau hamil kosong gitu teman-teman. Dan aku akan ceritain di video-video selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang sekarang berada di posisi yang pernah aku rasain, sabar, yang kuat, yang tabah, karena ini semua pasti berlalu. Allah tuh gak akan menguji kita di luar batas kemampuan kita. Jadi harus tetap positive thinking sama Allah, sama ketentuan Allah, dan harus tetap semangat, jangan patah semangat, karena akan ada hari-hari berikutnya. Kalau kalian yakin pada usaha kalian, insya Allah kalian akan mendapatkan apa yang kalian
kalian mau. Kalau seandainya kalian yakin dulu sama doa-doa kalian, itu insya Allah akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan semoga hari-hari kita di masa depan menjadi lebih menyenangkan dan dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin amin. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan video aku selanjutnya.